Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kepada kita podcast S3. Apa itu S3? Banyak ya S3 itu ada. Kalau disingkat bahasa Inggris mungkin jadi S3, kalau jadi bahasa Arab S Talata atau ini S3-nya pakai bahasa Indonesia karena S-nya ada 3 berarti bukan pendidikan S1, S2, S3. Nah, S3 ini adalah sharing seputar syubah. Syubah ini bahasa Arab lagi. Kenapa bahasa Arab terus ya? Apa ini podcast ke Arab-Araban gitu ya? Nah, syubah itu artinya jurusan ya, kalau masih kalau di Fakultas Azhar itu sendiri. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Guntur Husnil Khuluki atau biasa dipanggil Igun, dan bersama saya ada Mas Abdul Muthalib LC atau biasa dipanggil Mas Iip ya. Yeah. Mas Iip selaku pemateri pada podcast S3 malam hari ini. Nah, mungkin sedikit perkenalan sebelum kita lanjut obrolan yang lebih jauh. Kita kenalin dulu karena emang harus kenalan ya. Nggak bisa juga di jalan asal langsung ngobrol sama orang, kan harus kenalan dulu gitu. Kalau kita nggak kenal sama orangnya, kita pasti susah nih masuknya. Nah, kita kenalan dulu. Nama beliau Abdul Muthalib, tempat tanggal lahir Malang 14 Agustus 98, jurusan hadis angkatan 2016, dan prestasi di perkuliahan juga mumtaz. Jahit itu udah makanan sehari-harian beliau gitu. Nggak pernah dapat makbul, dapat doif gitu ya, apalagi mankul gitu kan. Nah, beliau ini salah satu mahasiswa prestasi juga dari Indonesia. Selanjutnya pengalaman dari keilmuannya juga udah tak perlu diragukan lagi. Ada salah satu penulis di SAS Center, ada juga penulis di web PCINU Mesir, narasumber bedah buku Islam dan Akal, karya platformnya yang aktif Islam dan Akal, motivasi berbahasa Arab, dan juga historiografi Al-Azhar dalam mempertahankan otoritas keilmuan Islam. Nah, itu perkenalan sedikit tentang Mas Iipnya. Nah, langsung kita sapa saja nih Mas Iip. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Tapi yang akhir tuh kayak yang mana nih? Yang itu kayak CV-nya tuh kayak jual diri gitu saya. Oh iya, makanya. Iya. Itu jadi emang zaman sekarang yang laku kan jual ilmu. Oh, iya. Itu yang susah. Iya, gitu makanya. kan? Kalau antum jualan yang pertama kali beli lah insyaallah. Nah, bener semua ya CV-nya, nggak ada salah ya? Atau ada tambahan lagi nggak Mas? Yang aslinya nggak seperti itu sih, itu hanya pencitraan gitu kan. Pencitraan. Nah, ini juga mikirnya ini kayak pencitraan doang. Makanya itu. Iya, tapi enggak lah, insyaallah ini real ya. Karena beliau juga udah nggak asing lah di Mesir ini gitu kan. Bahkan di jalan tuh orang Mesir juga kenal Mas Iip tuh kenal semua lah insyaallah. Udah masyhur lah di Instagram, Twitter, Facebook Mesir udah masyhur karya-karya beliau ini. Apalagi di bidang tulisan gitu kan. Luar biasa sekali. Berarti sampai ke Mesir tahun berapa Mas dulu? Saya datang ke Mesir itu tahun 2016 gitu kan. 2016. Ya, ya kalau semisal sekarang kan 2022, untuk terkenal itu mungkin belum bisa gitu. Masih butuh waktu panjang lagi gitu kan. Target berapa bulan lagi terkenal? Nah, itulah. Mungkin ini salah satu jalan buat terkenal. Ya sayangnya jarang update reel gitu kan. Oh, jarang update reel di Instagram. Jarang FYP gitu ya. FYP itu jarang ya. TikTok main Mas. Lah itu. Belum. Masalahnya. Mungkin besok gitu. Besok insyaallah setelah ini kita buat TikTok bareng mungkin ya. Banyak banget TikTok yang lagi trending sekarang kan. Nah, terus berarti kedatangan 2016 jurusan hadis Mas ya, bener ya? Ya berarti nggak salah narasumber gitu kan, karena pengen ngomongin emang hadis gitu kan, takutnya takut panitia salah datangin gitu, takut datanginnya malah psikolog misalnya. Nah, aneh juga dulu sedikit cerita awalnya pengen kedokteran masalahnya. Tapi ternyata pas pemilihan tuh adanya nggak ada kedokteran kan, adanya usuluddin syariah gitu. Ya udah akhirnya ke usuluddin gitu. Oh, akhirnya masuk ke itu. Ya sama aja ya, kira-kira ngobatin orang yang sakit. Ngobatin orang yang sakit tapi jiwa. Lupa ngobatin diri sendiri gitu. Itulah biasanya. Kayak antum gitu juga. Antum gitu juga enggak? Ya kayaknya gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, ini tentang jurusan usuluddin syubah hadis tadi ya, syubah hadis. Nah kan jadi dari Fakultas Usuluddin. Ini lo gede senat mahasiswa Fakultas Usuluddin gitu ya, di Kepajang kan. Berarti bener nih podcast Fakultas Senat mahasiswa Usuluddin. Fakultas Usuluddin jurusan hadis kan, jurusan di Usuluddin tuh banyak ya Mas. Ada hadis, ada akidah, ada apa lagi? Tafsir sama dakwah. Antum nih kebetulan di jurusan hadis. Tapi juga pakar juga di yang 3 sisanya itu Mas, insya Allah. Ya, karena udah pernah belajar yang lainnya makanya ngambil hadis gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Gimana sih Mas, kan banyak nih anak-anak tingkat 2 khususnya keresahan di tingkat 2. Karena itu kebanyakan tuh orang baru mikirin jurusan setelah tingkat 2 karena tingkat 1, tingkat 2 ngalamin ujian kan kadang. Oh, ternyata
hadis tahlilnya tinggi, tafsirnya kurang. Kan biasanya orang ngukurnya dari situ biasanya tuh. Nah, kalau antum sendiri, menurut antum pribadi, gambaran umum dari jurusan hadis itu gimana sih, Mas? Ya mungkin itu keresahan kebanyakan orang. Dalam artian gambarannya ketika sudah masuk Fakultas Usuluddin, dari tingkat 1 itu kebanyakan sudah menyusun rencana. Saya kira-kira yang minat di mana, saya masuk yang mana dan lain sebagainya. Tetapi itu 360 derajat berbalik dengan yang ada di realita. Oh ternyata filsafat sulit, yang awalnya mau di filsafat, yang mau di hadis. Oh ternyata hadis kayak sensus penduduk ya kan, dari anaknya, bapaknya, mbahnya, gitu kan, gurunya, anaknya dan lain sebagainya. Kayaknya kayak sensus penduduk gitu kan, padahal bukan Kementerian Pendudukan. Gitu kan? Iya benar. Nah masalahnya seperti itu kan, terkadang yang jurusan tafsir juga seperti itu. Oh ternyata saya nggak hafal Quran gitu kan, gimana mau nafsirin gitu kan. Yang di dakwah, aduh ini dakwah masa saya hanya jadi bahasanya ustadz kampung gitu, mau balik dan lain sebagainya kan, seperti itu. Terkadang kendala-kendala seperti itu ada gitu, pemikiran seperti itu. Tapi terkadang ketika memang benar-benar bahasanya itu masuk dalam jurusan gitu kan, itu kan di tingkat tahun ketiga gitu kan, itu kadang-kadang waktu milih jurusan itu bingung, takyin bahasanya kan, milih jurusan dan sebagainya, itu milih akidah atau apa kok saya setelah tahun pertama, tahun kedua yang awalnya pengennya di tafsir akhirnya berubah ke akidah, yang di akidahnya berubah ke hadis, apakah saya tobat dan lain sebagainya, itu kan biasanya seperti itu gitu. Anggap saja itu sebuah dalam artian perjalanan keilmuan, gampangnya seperti itu gitu kan. Pun ketika sudah memilih jurusan, permasalahannya ketika terkadang sudah memilih jurusan, orang itu seolah setengah tahun berjalan untuk ujian termin 1, oh ternyata saya kena 1, kena 2 dan lain sebagainya, kayaknya saya salah jurusan gitu kan. Ketemu buku ini, buku itu dan lain sebagainya, baca enak, kayaknya salah jurusan, ngapain saya boleh belajar hadis, ini buku ini bukan hadis tapi saya suka ini dan lain sebagainya. Nah mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu gini, kita ini udah dalam artian memilih kan ke Universitas Al-Azhar, yang mana otomatis itu seolah menjadi identitas kita, bahasanya itu identitas mendasar kita lah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang disebut Al-Azhar? Ya kan seperti itu. Pertanyaan ya gampangnya 5W1H untuk memancing kita dalam artian untuk apa sih kedepannya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Apa yang menjadi ciri dasar bisa disebut sebagai Azhari, yang akhirnya kebanyakan sekarang ini menjadi rebutan. Siapa yang paling Azhari, siapa yang lebih layak dan lain sebagainya. Yang kayaknya dalam artian sering disebutkan oleh masyayikh kita, gitu kan. Itu seharusnya ya gampangannya tertulis lah di KTP-nya. Kalau memang itu ditulis di KTP Azhari, gitu kan. Oh Azharinya apa? Kalau kata ngutip salah satu masyayikh kan banyak, kalau belum hafal Quran belum jadi Azhari, kalau belum pinter balaghah belum jadi Azhari. Terus katanya Syekh Ali itu kalau belum pinter dalam artian kalau nggak bermadhab akidah Asy'ari atau Maturidi, kalau nggak ikut madhab 4, terus kalau nggak bertasawuf ya belum bisa disebut sebagai itu. Itu kan berbagai macam perspektif yang sudah dihadirkan kepada kita. Ini loh standarnya seperti ini, gampangnya seperti itu kan. Nah kayaknya kan beberapa dari gambarnya pembagian beliau dan lain sebagainya kita menguasai sedikit lah gitu. Pertanyaannya adalah ini menjadi permasalahan lagi dan perdebatan lagi. Oh orang saya yang nilainya paling mumtaz, orang saya nilainya paling jajitan, saya minta Fisarov. Terlepas dari itu, memang itu harus dikejar dalam artian sebagai bentuk apresiasi diri lah dan lain sebagainya. Kebutuhan diri juga harus dipenuhi gitu kan, terutama untuk memenuhi hal-hal tersebut itu tadi yang sudah disebutkan oleh para masyayikh itu tadi. Itu yang pertama, dalam artian identitas sebagai Azhari. Soalnya kita udah masuk kampus Al-Azhar gitu kan. Ya minimal bacalah yang itu akidah, buku-buku akidah Asy'ari, buku-buku itu Maturidi, madhab arba'ah, di fikih, di syariah dan lain sebagainya. Kemudian di
bagaimana laku lampah di tasawuf, gitu kan, dan lain sebagainya. Ini kan yang sudah di bahasanya dihadirkan oleh para ulama seperti itu kan. Nah, pertanyaannya mendasar ketika di Sama Zari, iya Zari sudah pernah baca bukunya Imam Asy'ari. Apa ya bukunya gitu kan? Yang hal itu akhirnya terulang sampai sekarang, gitu kan. Banyak sekali hal seperti itu yang luput sebelum masuk ke jurusan ini kan. Itu kan itu hal mendasar sebelum masuk ke jurusan. Bahkan banyak yang tidak mengenal kitab-kitab punya Imam Asy'ari, Risalah Istihsanul Khawd, kemudian Maqalat Islamin, Al-Ibana, Al-Luma dan lain sebagainya itu kan setidaknya mengenal lah, walaupun dalam artian belum diberi waktu untuk membaca gitu kan, atau belum menyempatkan untuk membaca gitu. Itu kan setidaknya tahu dan lain sebagainya, mungkin di sana dan lain sebagainya. Kemudian kalau di madzhab arba'ah seperti itulah, itu hemat saya gitu kan, itu hal yang lebih mendasar daripada jurusan. Background besar kita itu Al-Azhar gitu kan, yang seharusnya disadari seperti itu. Jadi dalam artian ketika hal itu bertabrakan dengan idealisme atau identitas ketika kita di Indonesia, seharusnya ketika kita berada di sini kita sudah menyadari, oh ini ada perbedaan budaya, perbedaan cara keilmuan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin Mas. Sebelum masuk jurusan. Iya, berarti emang identitas ini penting kan, orang kadang lupa juga diri. Makanya itu. Pokoknya lupa kalau dia tuh Azhari gitu. Karena kebanyakan ada yang mungkin yang masih terbawa-bawa dengan afiliatif di Indonesia atau masih terbawa dengan alma mater Indonesia gitu. Atau emang masih ke Mesirnya emang nggak tahu apa-apa dari nol, banyak juga kan. Soalnya karena mungkin masuk Mesir juga tanpa tes kan banyak sekarang ya, ada juga beberapa kan. Nah itu masalahnya. Terlepas dari permasalahan sosial itu gitu kan. Soalnya ketika sudah memilih ya seperti itu konsekuensinya. Nah, kemudian kembali ke jurusan. Jurusan ini juga menjadi identitas kita, pribadi kita. Dalam artian sebagai mahasiswa Al-Azhar, jurusan apa? Mesti kan orang seperti itu. Nah, kamu ahlinya apa? Dan lain sebagainya. Nah, terkadang ini yang sering terlupakan. Setelah jurusan baru ada yang namanya kecenderungan. Seharusnya orang itu dalam artian berurutan seperti ini, mana yang lebih diutamakan, gitu kan? Yang pertama itu jelas, kalau kita lihat dari pertama ya Azharnya, kemudian jurusannya, jurusan apa, kemudian kecenderungan. Nah, kebanyakan orang terjerumus pada yang kecenderungan, tetapi jurusannya itu hilang. Yang mana jurusan itu adalah identitas pribadi. Itu. Seharusnya yang lebih digali di sana. Jurusannya. Kemudian kalau khususnya di hadis, penjurusan hadis ini ya kalau kurang lebih gitu kan, mungkin di tahun pertama, tahun kedua itu sudah banyak kita pelajari gitu kan, yang mustalah hadis, kemudian tarikh sunnah dan lain sebagainya. Itu yang sering kita pelajari gitu kan. Jadi ketika di tahun ketiga seharusnya nggak bingung lagi gitu kan, tahu pemetaannya, oh yang ini hadis seperti ini, konsekuensinya seperti ini, lebih condong ke semisal hafalannya gitu kan. Kalau akidah berarti lebih condong ke dalam artian bahasanya daqaiqul kalam atau aklinya, alatnya gitu kan, bagaimana hukum alat dan lain sebagainya, hukum akal dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diperdalam lagi dan lain sebagainya. Itu bekal yang diberikan oleh kuliah. Sedangkan kita bagaimana untuk menempuh jurusan ini, misal di awal kita, kalau yang enak ini ketika di awal sudah dalam artinya menemukan, oh saya kayaknya cocoknya di hadis, ini enak. Nah ketika orang berpindah-pindah jurusan dan lain sebagainya masih bingung dan sebagainya, itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Startnya ini mungkin bisa berbeda gitu kan. Kalau yang semisal udah tahu dari tingkat 1 saya pengen hadis, kemungkinan besar dia akan membaca runtutan-runtutan kitab yang harus dikuasai, semisal mulai Nukhbah,
ya kan, matan nukhbah, kemudian naik ke saraya nusa dan lain sebagainya itu, kemudian sampai muqaddimah Ibnu Sholat dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Yang di akidah pun seperti itu. Lah beda orang ketika milih, udahlah saya milih ini aja. Itu kan juga masa memulai untuk saya menekuni di bidang ini, saya menekuni di bidang ini itu kan kalah setat. Walaupun apa bahasanya itu ya hasilnya itu tergantung usaha masing-masing gitu kan. Nah, kemudian lagi kalau di hadis itu kebanyakan ketika orang pertama itu mesti milih tafsir. Saya milih tafsir aja udah. Alasannya gara pelajarannya paling sedikit gitu kan. Teman banyak juga. Teman banyak juga, teman belajarnya. Kemudian apa namanya? Katanya lebih mudah daripada yang lain dan lain sebagainya. Padahal kan enggak. Sebutannya tafsir aja udah apa gitu kan. Induk segala macam ilmu. Gampangnya seperti itu. Kemudian ke filsafat aja biar kelihatan keren. Biasanya kayak gitu kan. Biar kelihatan keren dan lain sebagainya. Kemudian enggak terlalu banyak untuk disuruh untuk menghafal dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kebanyakan yang sebatas pengalaman saya ya, kayak masuk telinga saya itu. Teman-teman saya kemudian senior dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Lah, yang hadis ini kebanyakan asumsi dasarnya, oh ini orang-orang soleh gitu kan. Guyonannya biasanya kan, oh ini orang yang apa menjaga muru'ah dan lain sebagainya. Itulah karakter-karakternya. Orang soleh, udah kamu diem aja gitu. Udah masuk hadis aja. Jangan itu. Kan nggak perlu mikir, nggak perlu itu, nggak perlu ngafal lah ya udah. Ngafal aja udah. Hafal aja udah itu nama orang-orang gitu kan. Kampanye banyak pandangan seperti itu. Terkadang gitu kan bagi orang yang belum tahu jurusannya yang mana dan lain sebagainya. Lah itu kalau kita ambil lebih mendasar lagi, seharusnya kita memahami bahwasanya diri kita sendiri. Dalam artian kita itu sifatnya, sifat mendasarnya itu dibentuk oleh lingkungan atau kita bisa membentuk lingkungan. Gampangnya seperti itu kan. Kalaupun kita bisa membentuk lingkungan di mana saja pun itu ya fair-fair aja. Kita tetap dengan idealisme kita sendiri. Misal kita milih hadis, ya udah hadis aja yang kita baca. Kemana-mana dan lain sebagainya. Yang lainnya mungkin jadi kecenderungan atau sampingan. Kan bahasanya seperti itu. Tapi masalahnya bagaimana ketika orang yang tidak bisa membentuk lingkungan, yang dalam artiannya ikut-ikut pada lingkungannya, ya cari lingkungan yang bagus. Ya kelompok-kelompok belajar yang mendukung atau mensupport jurusan atau bidang sampean, gitu kan? Kalau yang memang ini di jurusan, kan seyogyanya seperti itu. Iya benar-benar. Karena lingkungan tuh emang paling berpengaruh juga nih. Misalnya ada yang orang di awalnya pengen hadis, terus sampai sini dia ikut kayak semacam rumah tahfiz atau tahfiz, ujung-ujungnya malah ke tafsir gitu kan. Emang lingkungan ada juga kadang yang merubah lingkungan tadi itu kayak kata Mas Ibnu sendiri. Nah, berarti yang harus kita perkuat itu pertama selain jurusan juga kecenderungan Mas ya. Usahakan kecenderungan dan jurusan tuh sama gitu. Karena pas balik di Indo kan orang tahu ya jurusannya apa gitu kan. Hadis bukan kecenderungannya apa, main bola kan enggak kayak gitu juga. Di Indo kan pasti nanya jurusannya apa gitu kan. Jurusannya apa? Hadis. Oh, ya udah bisa ngobatin anak saya yang sakit enggak kan gitu di Indo. Iya, makanya. Belajar hadis tapi kerjanya ngobatin anak yang sakit gitu di Indo. Pokoknya harus bisa semuanya biasanya gitu. Kecenderungannya berarti dukun gitu kan. Iya, bisa. Berarti belajar hadis juga bisa sambil ngedukun sampingannya gitu kan. Nah, dukun bayi maksudnya. Iya, dukun bayi gitu. Atau bisa ngasih nama anak kan. Wah, udah sampai balik Indo kan orang nggak mikirin jurusan apa lagi gitu ya. Itu realita gitu kan. Yang di Indo. Kehidupan di Indonesia gimana itu. Kembali lagi walaupun setinggi apapun gitu kan kembali lagi gitu. Emang ya, gitu kebutuhan masyarakatnya juga itu gitu kan. Masyarakat nggak ini hadisnya doif, siapa perawinya gitu kan nggak ke situ juga masyarakat gitu kan. Tapi kita sebagai orang yang menuntut ilmu ya perlu kita pelajarin. Nah, kita lanjutin lagi tadi sampai ke tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke jurusan hadis, kayak memperkaya kitab-kitab yang kita baca gitu kan. Tidak hanya
saat sebelum ujian baru ngedengar rekaman gitu misalnya kan, apalagi rekamannya bahasa Indonesia yang lagi viral di Telegram sekarang. Nah, kita lanjutin lagi ke pertanyaan ketiga yang selanjutnya itu, ketika seseorang memilih jurusan kan, pasti memiliki target yang harus dicapai. Nah, mari kita tanyakan kepada Mas Iip nih, kira-kira Mas Iip ini punya target atau cuma ikut-ikutan orang aja gitu kan masuk jurusan hadis? Kan nggak ada yang tahu ya, wallahu alam. Nah, kita tanya ini, target Mas Iip ini masuk jurusan hadis itu apa, dan apa sih yang Mas Iip mau dikembangkan tadi itu, sedangkan seperti kita obrolkan tadi, jurusan hadis itu emang udah dari dulu, ilmu hadis dari dulu ya udah tetap kayak gitu ya Mas ya. Ini perawi ya kayak gini gitu kan, kayak masih paparkan tadi. Ya gimana kira-kira? Kalau bicara target gitu kan, ya susah juga itu. Dalam artian, ketika semisal yang jadi jurusan tafsir targetnya jadi mufasir, kemudian yang hadis jadi muhadis, yang akidah filsafat jadi mutakalim atau filosof dan sebagainya, itu kan ya agak, ya bukan nggak mungkin, tapi usahanya perlu benar-benar gitu. Mungkin target yang bisa kan target untuk pribadi saya, dalam artian saya bisa puas ketika saya sudah memilih jurusan ini. Itu apa yang belum saya tahu, mungkin target saya itu, dalam artian semisal saya belum tahu bagaimana perjalanan ilmu hadis, ya kan, mustalah hadis itu dari awal munculnya ilmu itu ada, siapa yang pertama sampai bagaimana perkembangannya, masa kejayaan, kemudian setelah masa kejayaannya ini bagaimana, itu kan, apakah masih ada perkembangan atau tidak. Itu mungkin target ya yang saya inginkan, permisalannya. Nah, dari itu pada akhirnya saya ingin mencoba menelisik hal itu gitu kan, melihat bagaimana sih, apakah sih kaidah yang di Baikuniyah itu kok bisa hadis sahih itu takrifnya seperti ini, di Nuhbat kok bisa hadis hasan itu takrifnya seperti ini, hadis dhaif seperti ini, klasifikasinya sedemikian rupa. Ini dari mana? Ya kan? Lah, asumsi dasar saya bahwasanya ini nggak mungkin keluar dari ruang kosong tiba-tiba ulama ngarang dan sebagainya, enggak. Nah, itu pada akhirnya mendorong saya gitu kan untuk ya membaca dari awal. Pertama semisal Roma Hurmuzi gitu kan, kemudian bagaimana di Ar-Risalahnya Imam Syafi'i yang itu bercampur dengan usul fiqh sebelum itu, dan setelahnya itu bagaimana di Al-Hakim gitu kan, kemudian An-Naisaburi, kemudian di Al-Baghdadi dan Ibnu Salah dan sebagainya. Itu kan setiap masa itu memiliki karakter tulisan sendiri-sendiri gitu kan, dan juga perkembangan sistematisasi, kemudian pembagian, kemudian pengertian dari setiap hadis ini apa, klasifikasinya itu semakin jelas. Nah, itu sependek yang saya baca ya tidak terlepas dari yang namanya realita. Semisal pada masa itu banyak orang-orang yang ingin mendekati pemerintah. Ya masa itu ya khilafah dan sebagainya gitu kan. Ya, kalau sekarang ya waktu pemilu gitu kampanye gitu kan. Rame gitu kan. Ya, ada banyak orang yang bawa agama ini. Lah pada masa itu masa periwayatan masih ditulis dan lain sebagainya. Lah akhirnya ada beberapa oknum yang membuat hadis palsu, ya kan, untuk mendekatkan dirinya kepada pemerintah. Ya gampangnya, ini loh saya di pihak, ya bukan oposisi saya ini, yang akhirnya memanfaatkan jabatan dan lain sebagainya. Nah, gegara fenomena tersebut, akhirnya muncullah kaidah bahwasanya orang yang dekat dengan pemerintah itu hadisnya jangan diambil, jangan dipercayai dan lain sebagainya. Itu kan, akhirnya muncul kaidah itu. Nah, itu di Al-Baghdadi ada, di Roma Hurmuzi ceritanya ada, kemudian di
Adabul Imla wa Istimla dan sebagainya itu ada di Hakim Naisaburi juga ada cerita-cerita tentang itu. Ini kan kaidah. Kok bisa kaidah ini muncul? Oh ini fenomenanya. Jadi yang dalam artian kita menyambungkan benang merah antara kaidah dan juga realita. Gara-gara memang kaidah itu dari mana? Kenapa kok muncul? Gitu kan? Nah itu yang perlu dalam artian sebagai target pribadi saya. Bagaimana menggambarkan dan juga apa ya bahasanya itu? Bisa menghadirkan secara utuh dan komprehensif bagaimana perkembangan keilmuan Islam ini, isinya bagaimana, terutama di bidang hadis ini. Mungkin seperti itu untuk target pribadi saya. Karena memang saya menyadari sendiri kalau jadi muhadis ini syaratnya harus adil, dobit dan lain sebagainya. Seperti susah banget gitu kan. Dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, berarti kembali lagi ke target pribadi tadi itu Mas ya. Kalau kita emang orangnya pengen tahu tentang kedalaman ilmu hadis, nggak salah juga milih jurusan hadis gitu kan, bukan karena ikut-ikutan gitu tadi kan, atau bukan karena pernah ngafal hadis satu hadis tiba-tiba pengen jadi jurusan hadis gitu. Harus punya target juga tadi Mas ya. Dan di selingan target itu juga pasti kita harus ngembangin dari sisi yang lain kayak hafalan tadi Mas ya kata tadi. Apalagi hafalan nama-nama itu target pribadi. Ya target pribadi itu ya. Dan tak lepas juga dari target ini juga kadang apa yang kita pelajarin emang yang di kuliah diajarin dan diujiankan juga gitu Mas. Jadi ada termotivasi juga kita buat target gitu kan. Tapi memang gini, kebanyakan orang hadis bosenin. Iya bener hadis. Ya kan? Bosenin cuma nama-nama doang isinya. Ya hadisnya itu doang. Sarahnya ya seperti itu doang, sarah makna, sarah lafaz dan lain sebagainya. Itu mungkin yang menjadi dalam artian masih menjadi bayang-bayang di benak orang. Ya kan? Masih syak, masih ragu lah orang-orang jadi mas. Gambarnya seperti itu. Tapi kan pada dasarnya seperti ini. Kalau hemat saya sih, ya kalau dalam bidang itu memang seperti itu. Soalnya kan gambarnya dalam bidang ini nih, ilmu rijal atau perawi-perawi hadis. Yang mana berapa jilid itu isinya ya nama orang, bagaimana status orang tersebut, ini layak diterima nggak riwayatnya, dia pernah lupa enggak, dia pernah berbohong, dia pernah berlaku buruk, dia pernah berlaku baik atau enggak dan lain sebagainya. Gampangnya seperti itu. Itu satu buku nama orang dan orangnya nggak kenal. Susahnya kan itu. Gimana bayangin orang-orang kayak gitu. Lah ini kan gampangnya yang soalnya menjadi tembok yang sangat tinggi. Ini gimana ngafalinya dan lain sebagainya. Tapi ada, kalau saya pernah ikut di salah satu majelisnya saya Ahmad Ma'bad, itu beliau menjelaskan bahwasanya kamu di jurusan hadis itu dalam artian nggak dituntut untuk menghafal dan jangan sampai lupa. Ya seperti itu. Tapi apa? Cobalah baca sedikit-sedikit. Kalau caranya beliau, coba kamu sebelum tidur baca 10 halaman, 5 halaman atau berapalah gitu kan. Itu 1 tahun, 2 tahun, kamu selesai Fathul Bari ya, 10 jilid, 15 jilid dan sebagainya. Ganti lagi kitab, 2 tahun lagi, ganti lagi. Yang pada akhirnya adalah kebiasaan membaca dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat ingat. Kalau bahasanya benar. Tapi ya prakteknya juga harus lagi, gitu kan. Makanya itu. Dalam artian ya target pribadi dan sebagainya, anggapan-anggapan orang kayak yang seperti itu mungkin perlu kita jawab juga. Keistiqomahan juga penting kan kalau baca 10 halaman gitu kan buat jadi pakar hadis. Apalagi kalau di Indonesia kan orang-orang banyak nih gitu kan. Ngapain sih jurusan hadis, mau kerja apa gitu kan kalau di Indonesia. Ya terutama masyarakat awam mikirnya pasti kayak gitu kan. Ya karena mereka kan nggak penting tahu sahih hadisnya Abdul siapa perawi itu kan, yang mereka tahu kan amalan ini dalilnya apa. Sekarang ramai kayak gitu. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah buat problematika yang sering dihadapi ketika di dalam jurusan hadis tuh apa sih Mas yang masih rasakan sendiri dan mungkin masih perhatikan di teman-teman yang lainnya gitu, yang sering banget terjadi problematika di jurusan hadis itu? Ya seperti yang sebelumnya udah saya singgung, bahasanya gampangnya seperti itu. Hadis itu monoton, orang-orangnya tekstualis, yang pada akhirnya mengakibatkan fundamentalis, ya kan, dan lain sebagainya. Itu seperti halnya seperti itu kebanyakan. Tapi memang kalau kita lihat lagi,
dari apa ya bahasanya itu apa ya identitas keilmuannya lah, bisa dikatakan seperti identitas keilmuan orang hadis yang mana pada masa awal itu dituntut untuk hafal sesuai dengan lafadz, ya kan? Kan kalau semisal nggak selafat atau bimakna bahasanya gitu kan, yang semakna itu kan harus syaratnya ketat banget, syaratnya ini dan sebagainya. Paksanya berarti harus hafal sesuai lafadz dari siapa gitu kan, diriwayatkannya sampai kepada sahabat, kemudian kepada Nabi. Ini kan harus hafal. Nah, kalau salah dikit berarti dobitnya kurang, ya kan? Apalagi kalau sampai salahnya fatal, berarti apa namanya masuk kategori yang mana, gitu kan? Yang matruk, yang apa, jangan sampai lupa dan lain sebagainya. Ini kan karakter yang coba dibangun oleh para ulama dulu. Harus seperti ini, sesuai teks, ya kan? Pemahamannya seperti ini dan lain sebagainya. Nah ini terkadang beberapa orang ketika melihat hal seperti ini memaknai hal ya identitas keilmuan yang seperti ini, yang tekstualis dan lain sebagainya itu sebagai hal yang buruk. Padahal kan usaha ulama hadis atau cendekiawan hadis pada masa itu mempertahankan orisinalitas, gitu kan, keaslian hadis tersebut. Itu yang dipertahankan. Nah, itu kan yang dalam artian bahasanya itu orang yang banyak salah kaprah di sana, gitu kan. Orang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, oh ini orang hadis nggak update banget sih, gitu kan, penjelasannya itu doang, pelajarannya itu doang. Nah, padahal ilmu hadis itu dibangun tidak lepas dari realita. Mungkin seharusnya kan kita bagaimana melihat realita, gitu kan, seperti itu sih kurang lebih. Bener. Berarti emang dari awal dan sama harus memang benar-benar menguasai sama juga fokus ke bidang tersebut gitu Mas ya. Kan banyak orang nih memperdalami hadis tapi dia emang benar-benar belajar hadisnya ketika kuliah aja misalnya gitu kan. Nggak ditambah di luar kampus. Nah, itu mungkin jadi problematika yang sering dihadapin kayak gitu ya. Kemudian juga menjadi problematika lagi ketika dia hanya membaca kitab-kitab turos, tapi kitab-kitab kontemporernya dia lupakan. Bosnya ngapain nih belajar kontemporer, nggak ada gunanya dan sebagainya. Nah kalau nggak ada gunanya nggak mungkin diterbit dan sebagainya. Iya. Itu menjadi pergolakan wacana keilmuan pada masa ini, menunjukkan pergolakan wacana keilmuan, standarnya bagaimana, nurun atau naik dan sebagainya. Itu kan menjadi wajah ya keilmuan pada masa ini. Seharusnya sih paham, soalnya di sana banyakkan di buku-buku kontemporer itu, terutama di yang hadis ya gitu kan, itu memancing bagaimana kita untuk melek wacana, gitu kan. Kemudian wacana apa yang lagi viral bisa didiskusikan ulang, dirumuskan ulang dan lain sebagainya. Membuka wacana-wacana itu. Kemudian juga banyak sekali metodologi baru untuk membaca suatu hal. Itu kan yang perlu kita tambah agar dalam artian bagaimana perkembangan keilmuan saat ini, dan juga kita nggak tertinggal dengan kita memegang pada turos, gitu kan, yang menjadi warisan dan juga identitas kita sebagai umat Islam. Jadi kita nggak kehilangan identitas dan juga kita selalu up to date. Kalau bahasanya di nuzum, ya kan, sholahiyatul likulli zaman wal makan. Gampangannya seperti itu. Agar selalu up to date. Jadi yang pada dasarnya sebenarnya itu agama sendiri dan ada Quran dan hadis itu nggak bakal kemakan zaman, justru yang itu yang mewarnai zaman tiap zamannya gitu Mas ya. Ada semua problematika masalah ini zamannya ini solusinya gini gitu kan. Tapi penyebab beberapa orang tadi mungkin yang agak kurang di kitab kontemporernya terlalu ke turos lemahnya di situ kan. Atau kontemporernya gitu ya. Di turosnya nggak ada. Kepegang, ya akhirnya yang kemana? Yang bener. Ya kayak seperti itu. Yang menyebabkan mudah menyalahkan orang lain atau mudah membenarkan diri sendiri biasanya kan yang contoh fenomena yang
saya anggap ya sedikit parodi. Itu kemarin tuh viral tahun kemarin atau waktu tahun ini? Tahun kemarin kayaknya. Yang ada hadis, ada salah satu ustadz di Indonesia gitu kan, yang menyampaikan bahwasanya nanti kalau saya lupa tapi perkataannya di Ramadan itu, Ramadan tanggal sekian, mulainya tanggal sekian, di hari Jumat keluar dukhon itu kan asap yang menyebabkan kiamat dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang kemarin ini waktu di itu yang pertama, kemudian yang kedua, fenomena yang kedua itu berarti di itu Afghanistan kan itu Taliban mendirikan negara baru ya, lupa saya namanya itu. Lah itu kan mereka berbendera hitam, berbendera putih, semua sorbanan dan lain sebagainya. Itu viral di Indonesia bahwasanya ustadz bahasa saya ustadz kiamat. Soalnya pembahasannya kiamat ya, hari akhir ya, gitu kan. Seolah besok itu hari akhir itu, siap-siap sekarang gitu kan. Dalam artian seperti nggak ada lagi keilmuan Islam yang lain nih. Yang masih bisa dipelajari, dikembangkan dan lain sebagainya. Gitu kan. Ya kita bersiap-siap dengan ini mempertahankan Islam gitu gambarnya. Mereka memahami hadis tentang pembawa bendera suci. Ya kan? Bendera suci, bendera hitam suci dari Khurasan. Itu mereka mengartikan bahwasanya hadis itu adalah orang-orang Taliban yang sekarang lagi lagi mendirikan negara itu. Itu Taliban. Tanda tanyanya benar itu. Mereka lah yang akan membebaskan Baitul Maqdis atau Palestina nanti itu. Itu kan berapa ribu pasukan. Berarti terus kemudian dikaitkan lagi dengan ini adalah pasukan Imam Mahdi yang akan penafsiran pemahaman seperti ini. Hemat saya itu tidak dilandasi dengan seperti tadi. Dalam artian bagaimana identitas keilmuan dalam hadis, ya kan? Dalam artian mustalahnya mungkin belum pelajari. Bagaimana dirosat asanid, ilmu rijal, ya kan? Kemudian ilmu syarah dan lain sebagainya itu belum dipahami. Akhirnya jatuhnya kebanyakan cocokologi. Tapi pada dasarnya mereka menolak hal ini. Oh ini tidak seperti bukan cocokologi lagi, tapi ini seperti fenomena alam yang memang fakta, disabdakan dengan Nabi kemudian terjadi. Nah, ini kan masalah juga jadi masalah. Bukan apakah benar? Padahal kejadian seperti ini, kalau misal orangnya kaget, ini sudah pernah terjadi dan dikomentari pada masa lalu, ya kan? Di Fathul Bari juga sudah disebutkan. Dulu itu ada seperti ini, ketika orang barbar menyerang di Andalus. Seperti membabi buta, ini seperti Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Ini banyak sekali cerita-cerita penafsiran seperti ini yang berawal dari hadis, kan akhirnya menjadi chaos di masyarakat. Waduh ini, gitu kan. Sama ini kayak hadis. Padahal di belakangnya ada motif lain atau unsur lain. Apakah ini hanya untuk kepentingan suatu kelompok, suatu institusi atau apa? Gitu. Itu kan yang perlu dalam artian digali lagi bagaimana keilmuan yang harus dipersiapkan untuk memahami sebuah hadis dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Berarti ilmu yang masih luas lah buat nafsirin satu hadis itu, ilmu tuh luas banget, nggak bisa cuma satu bidang langsung nafsirin hadis gini-gini gitu kan. Apalagi juga sekarang jangan kan hadis Quran juga orang udah banyak banget sekarang lagi viral kan, dikit-dikit ayat ini gini-gini nafsirin dengan pakai hawa nafsu, pakai apa kalau yang pakai sendiri tanpa ilmu gitu ya. Nah, terus selanjutnya nih Mas, kan ketika kita ini pandangan ketika pulang ke Indonesia kan gitu ya. Nah kita pulang ke Indonesia, otomatis masyarakatnya tahu kita lulusan Azhar, anak pondok lulusan Azhar, LCMA gitu kan. Sedangkan kita nih bidangnya hadis gitu, bukan bidang fikih atau bukan bidang syariah yang lainnya. Nah gimana tuh kita ketika kita menghadapinya, misalkan pasti pernah pulang kan dari 6 tahun. Apa pernah pulang nggak dulu Mas? Pernah pulang ke Indonesia? Kemarin sekali. Bagasinya habis? Bagasi? Alhamdulillah. Nah kayak waktu pulang jual bagasi atau pulang liburan gitu kan, pasti banyak tuh pertanyaan masyarakat yang di luar jurusan kita. Nah itu gimana kita menanggapinya? Ya itu masalahnya. Kan gini, kalau budaya orang dulu kan jarang pulang. Budaya orang dulu, bahkan orang dulu ada
ada senior saya itu 22 tahun, nggak pernah pulang, belum Sama kayak sekali. umur saya juga belum 22 ini, Mas. Nah, itu seumur sampean berarti. Iya, berarti Gitu kan? kalau udah punya anak udah banyak Ada yang anaknya. 15 tahun dan lain sebagainya, jarang pulang gitu kan. Kalau sejak zaman dulu ya ketika seperti itu bukan berarti kita nggak tahu harus apa di kampung, bagaimana perkembangan wacana di kampung dan lain sebagainya. Kita bisa tanya orang yang pulang siapa. Nah, bagaimana ini? Nah, pengalaman saya itu samen ambil jurusan apapun lugoh di sini gitu kan, akidah filsafat, hadis, Tarik juga sini tarikh wal hadoroh, Iya. kembali lagi ke masyarakat. Kebanyakan pertanyaan, kemudian permasalahan itu kita kembali lagi ke fikih, ya kan? Kemudian tasawuf yang amali, ya, dan juga seputar hal itulah. Kebanyakan seputar hal itu. Mungkin yang terakhir mungkin ya kalau terutama di Jawa gitu kan, ya perdukunan lah gitu kan, gampangnya. Nah, mungkin seperti itulah apa permasalahannya. Jadi kita di sini hanya berapa tahun dituntut untuk banyak menguasai semuanya keilmuan, bahkan yang di luar jurusan kita. Iya. Nah ini kan seharusnya ya pandai-pandai menyiasati bagaimana meluangkan waktu untuk jurusan kita yang ini menjadi identitas kita, bagaimana yang untuk kecenderungan kita dan juga kebutuhan di waktu pulang. Nah berarti kita juga jangan sampai lupa nih buat nyiapin bekal ketika pulang gitu Mas. Jangan sibuk di perjalanan nih isi bensin tapi lupa beli oleh-oleh buat pulang gitu kadang-kadang kan. Harus saya pikirin juga kan pulang. Ya, analoginya seperti itu. Ada yang nunggu nggak di rumah Mas? Ada yang nunggu? Ya, banyak orang tua. Banyak ya. Keluarga, gitu kan. Nah terus juga mungkin selain dari jurusan hadis sendiri itu, kita juga harus menguasai ilmu-ilmu yang umum lah dalam masyarakat kayak fikih, tasawuf dan lain sebagainya tadi Mas. Iya. Nah, terus kita ini Mas mungkin udah sampai kesimpulan tadi banyak banget dari ibaratnya kita berbicara dengan Mas Ip nih perjalanan Mas Ip dari 2016 sampai 2022 kita rangkum jadi 1 jam gitu kan di podcast S3 namanya tuh, sharing seputar Syu'bah Semafu. Nah, terus tentang closing statement atau yang bisa diberikan sebelum penutup ini buat oleh-oleh kita pulang nanti, nah kita minta itu Mas, closing statement ya. Oke. Mungkin untuk closing statement seperti ini. Jurusan itu mungkin menjadi pintu bagi kita untuk menuju ke keilmuan Islam yang lain. Karena antar keilmuan Islam itu saling berhubungan. Gampangnya seperti itu. Nah, ketika kita menjadi dalam artian ini menjadi konsekuensi dan lain sebagainya, akhirnya ribet. Contoh gampangnya hadis. Di hadis ini kalau menjadi ibarat pintu, ya hadis itu dalam artian menjadi sumber kedua dalam hukum Islam. Yang mana akidah ada, syariah ada, sejarah ada, teori metodologi banyak dan lain sebagainya banyak. Ini banyak sekali yang bisa dilihat, bisa dibedah, bisa dianalisa. Kita nggak kekurangan bahan lah. Tinggal kita aja bagaimana yang mengembangkannya, mempertahankan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau akidah ya ini bukan hanya seputar itu, tapi akidah banyak sekali untuk memahami banyak hal. Gampangnya ibaratnya seperti itu, lugo banyak semakin luas dan lain sebagainya. Ini menjadi pintu awal kita untuk memahami banyak sekali wacana keislaman, ya kan, keilmuan Islam, bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Itu mungkin agar tidak menjadi beban seolah jurusan, aduh jurusan apa ini, seolah salah jurusan, akhirnya ada keluar seperti itu dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi salah satu itu. Soalnya kita juga bisa mengejar di yang minatnya apa. Jurusan kita bisa hadis, tapi pemikirannya di apa? Misal akidah filsafat, ya bisa kita masuk di ilmu kalam, di ilmu akal, di tafsir, kita bisa masuk dan sebagainya. Itu kan hal yang bisa dalam bisa kita capai lah, bisa kita itulah. Bukan berarti sampai soal jurusan dan sebagainya. Anggapnya slow, lancar gitu kan, santai dan sebagainya. Mungkin seperti itu saja. Ya bisa lebih diperluas lagi sih Mas sebenarnya Mas ya. Jadi ketika kita ngomong salah jurusan bukan jurusan yang salah, emang kita aja yang malas. Biasanya kan kayak gitu kan, orang-orang kan lagi rame kadang status galau, aduh salah jurusan gitu kan. Padahal udah
5 Besok tahun. ujian, Iya, besok ujian baru salah jurusannya tuh baru tadi malam gitu, baru sore tadi. Tapi kemarin subuh pas sahur masih belum salah biasa kayak gitu kan. Makanya itu. Heeh. Karena emang lagi tren juga nyalah-nyalahin orang. Nah, jurusan juga saya salahin sekarang. Iya. Karena udah nggak kayak gitu. Karena kurangnya minat kembali ke sini Mas. Karena banyak orang yang lupa tujuan Mas ya, ketika di Mesir gini. Nah, buat kayak antum kan udah dari 2016 sampai 2022 kan pasti jenuh tuh Mas ya. Ada aja kalah jenuh ya kan. Iya, Nah, pasti. gimana lah cara buat mengatasi itu? Ya itu sih selang-seling. Dalam artian ketika saya baca hadis jenuh, saya baca yang lain di peminatan. Saya sukanya apa? Misal di sejarah, ya saya baca sejarah. Gitu kan. Ketika sejarah jenuh, ya kita lagi, balik ke jurusan kita lagi. Dan kayak gitu aja hidup. Berarti Mas Iyip ini jenuhnya tuh belajar ke yang lain gitu ya? Loh, hal yang lain lagi. Kalau kita kan jenuh Ya kita tuh refreshing, main ke mall gitu Mas. Iya. Iya, atau ada selain belajar ngapain gitu Mas? Apa? Ya kan banyak. Banyak bisa. makan Mas. Ada Mas. HP gitu kan. Kayak Tausil. Hah? Tausil. ML. Oh, ML, PUBG. main juga Mas PUBG. Loh, kan banyak gitu. Oh iya, banyak zaman sekarang kan itu penunjang juga sih Mas. ya? iya penunjang. Karena udah nggak ada alasan lagi buat kita ngeluh di zaman sekarang ini sebenarnya Mas. Udah lengkap daripada semua. stres bukan loncat ya kan. Iya, apalagi Masalah rumah juga antum ya. tinggi banget Mas ya? Iya. Di lantai berapa? 7 gitu. Kalau loncat Ya. sampai lantai 1. Nah itu masalahnya. Mending main ML gitu Iya, kan. ntar beritanya di wawasan tiba-tiba Iya. kan ada yang loncat karena main ML misalnya. Ya, iya makanya itu. Kalau Nah. main ML loncat itu kan susah juga. Mungkin udah banyak banget yang kita bahas dari awal sampai akhir seputar jurusan hadis dan juga luasnya keilmuan seorang Azhari itu Mas ya. Bukan dalam suatu perspektif doang, karena banyak juga perspektif Azhari yang dinukil dari masyayikh-masyayikh Azhar yang tadi itu Mas ya. Nah, mengingatkan kita sendiri tujuan kita di Mesir ini buat benar-benar belajar gitu, benar-benar kembali. Nggak mungkin kan ada orang pengen ke Mesir cuman pengen buat FYP doang misalnya gitu. Yeah. Biasanya awalnya gambar ini sayap pesawat tuh biasanya Mas. Hafal banget saya sayap pesawat bawahnya kuning. Nah, itu berarti maba biasanya kan. Oh iya, kotak-kotak gitu Kotak-kotak kan. terus tiba-tiba ada yang jemput gitu kan. Iya. Banyak lah yang mungkin harus kita sama-sama saling mengingatkan di tanah rantau ini gitu Mas ya. Nah, alhamdulillah sudah sampai di ujung podcast. Nah, ini kita juga berterima kasih juga nih Mas kepada Wawasan KKS. Oh iya. Wawasan ini luar biasa istiqomahnya. Terima kasih banyak sudah menunjang keilmuan di Masisir gitu kan, sangat mewarnai Masisir banget lah gitu. Dan juga Usulpedia juga tidak lupa kita terima kasih karena ini produk Usulpedia nih Mas, ada Oh, kayak termos botol minum ini. Ini kalau ngisi air panas sini pas dibuka airnya masih panas. udah nggak kalah sama podcastnya Deddy Kobuser ya. Ada Iya, endorse-nya gitu kan. ada endorse-nya kita. Keren banget. Ini ada juga gambar-gambar luar biasa lah. Masuk lah, bisa masuk lah apa Iya, gitu. masuk Mas, luar biasa. Warung-warung. Warung ini gelas wawasan juga. Oh iya. Ini di rumah juga bekal gelas ini. Nah, buat sobat usulin, jangan lupa nih kita like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita di Wawasan TV dan juga di Usuluddin Kairo. Insya Allah akan sangat banyak sekali informasi tentang Maidatul Rahman. Maksudnya informasi tentang keilmuan di dunia Mesir dan juga baik itu yang bagi orang yang masih ingin berangkat ke Mesir dan juga yang udah di Mesir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.